Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Boliva, mahasiswa P2K dengan NIM 19622010302, Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reviewers dan analisis kritis dalam karangan buku Bapak Ari Eksandi, SEMAKT, dengan judul Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditor, Business Strategy and Sustainability Reporting on Economic Performance. 1. Apakah yang menjadi motivasi atau isu, research GAP, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian, kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembangan sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasionalnya bulan dari 2013. Riset GAP, peneliti sebelumnya telah menunjuk bagaimana tingkat pengungkapan dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan, semakin besar tingkat transparansi, perusahaan akan menunjukkan peningkatan tata kelola perusahaan per DD 2014. Menurut Rosida 2013.301, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkap dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Namun kualitas auditor internal masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi, sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan. Rosnida 2013. Menurut Rosnida 2013 mengatakan bahwa sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak pada manfaat yang diperoleh perusahaan, yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang tidak menguntungkan. Penelitian tentang strategi bisnis, umumnya tentang pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arif Tiara et al. 2013. Penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospektor dan defender dari tipologi Maydell dan Snow 1978, Arif Tiara et al. 2013. Prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru. Widyasari Hanindahyani dan Rudiawarni 2017. Defender berfokus pada efisiensi produk, distribusi barang atau jasa. Mereka memperlihatkan pasar saat ini. Fenomena. Menurut Pardede 2014, isu keberlanjutan berawal dari isu pemasaran global dan kerusakan
lingkungan yang semakin hari semakin terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya keberlanjutan ini merupakan isu sosial yang kemudian berkembang menjadi isu strategi bagi perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Kritiknya, peneliti tidak cukup jelas dalam menampilkan motivasi atau isu riset GAP dan fenomena dalam penelitian ini. Hasil di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewers. 2. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian. A. Menurut Agus 2014 dalam Rosdina 2013.2301 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah, dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. B. Menurut Rosnida 2013.2301, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Yang C. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan, di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Widyasari et al. 2017. D. Prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang baru. Widyasari, Harindasyani, dan Rudiawarni 2017. E. Defender berfokus pada efisien produk dan distribusi barang atau jasa. Mereka mempertahankan pasar saat ini daripada mencari peluang pasar baru. Miles and Snow 1978 dalam Hawk et al. 2013. F. Defender berfokus pada efisiensi dan bukan pada inovasi. Wardani dan Isabella 2017. Kritiknya di sini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan artikel-artikel penelitian ini meskipun secara implisit. 3. Apakah yang menjadi kebaruan novelty dalam penelitian ini? Kualitas auditor internal, strategi bisnis, pelaporan keberlanjutan bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi telah moderasi oleh manajemen laba. Kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya di sini, peneliti tidak cukup jelas dalam memberikan novelty dalam penelitian ini. Hasil di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewers. 4. Apakah riset question atau perumusan masalah dari penelitian ini? A. Apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? 2. Apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? 3. Apakah pelaporan berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? 4. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? 5. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? 6. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi?
8. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi? Kritiknya di sini peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan dan menampilkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara quality of internal auditor, bisnis strategi, dan sustainability reporting terhadap economic performance. Peran quality of internal auditor, bisnis strategi, and sustainability reporting terhadap economic performance. Kritiknya di sini, penulis hanya menampilkan kontribusi dalam peneliti secara implisit. 7. Apakah green theory yang digunakan dalam penelitian ini? Stewardship theory menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen meningkat tidak adanya masalah motivasi internal yang di kalangan eksklusif. Pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik atau mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksklusif memfasilitasi tindakan yang efektif. Donaldson and Davis 1991. Teori akuntansi positif, Wedge and Zimmerman 1989 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi ditentukan dalam kaitan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji adalah hipotesis rencana bonus, hipotesis utang atau ekuitas, dan hipotesis biaya political. Hubungan teori akuntansi positif yang kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berpengaruh pada sikap manajemen berupa menggunakan kapasibilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan mendatang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Kritiknya di sini penulis sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand theory yang digunakan secara implisit. Jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Stewardship theory di sini terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksklusif memfasilitasi tindakan yang efektif. Donaldson and Davis 1991. Masalah yang terjadi adalah apakah struktur organisasi membantu eksklusif untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana kinerja perusahaan yang baik. Donaldson 1985. Teori akuntansi positif. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapasibilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang terjadi di masa yang akan mendatang berdasarkan 3 hipotesis dalam akuntansi positif. Kritiknya peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. 9. Kerangka konseptual. Di sini ada X1 Quality of Internal Auditor, X2 Bisnis Strategi, X3
sustainability reporting yang berpengaruh terhadap ekonomi performance Y. Lalu di bawahnya ada earning management ke moderating variable. Lalu ada return of asset control. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas membuat kerangka konseptual pada penelitian ini. Apakah hipotesis penelitiannya? Hipotesis 1, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis 2, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja. Hipotesis 3, pelaporan berkelanjutan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis 4, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis 5, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis 7, manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya, tidak ada kritik untuk penelitian poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan baik. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. A. Rancangan penelitian, analisis statistik deskriptif. Kritiknya di sini, peneliti sudah cukup jelas dalam mengumpulkan rancangan penelitian. Di sini definisi operasional variabel dan pengukurannya dapat dilihat untuk rumusnya A, B, C, dan E, F. Kritiknya di sini, peneliti sudah jelas dalam mengumpulkan definisi operasional variabel dan pengukurannya. C. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini digunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2016. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. D. Uji analisis menggunakan 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2016. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. E. Jenis data. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Kritiknya di sini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara quality of internal auditor, bisnis strategi, dan sustainability reporting terhadap economy performance. Peran quality of internal auditor, bisnis strategi, and sustainability reporting terhadap economic performance. Kritiknya di sini, penulis hanya menampilkan kontribusi dalam peneliti secara implisit. 13. Jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang B. Uji hipotesis. Bisa dilihat di sini ada 7 uji hipotesis, bisa dibaca bila perlu. Lalu 14, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya? Di sini ada simpulan,
Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas auditor internal terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Strategi bisnis terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Pelaporan keberlanjutan ekonomi secara empiris berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Manajemen laba terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Manajemen laba terbukti tidak terbukti berhubungan secara kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Manajemen laba tidak terbukti berpengaruh negatif dengan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Lalu manajemen laba tidak terbukti berpengaruh dengan pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Yang B, ada keterbatasan. Di sini ada 4, lalu ada implikasi. Penelitian berkelanjutan, rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.